Seorang wisatawan asal Jerman terjebak di tebing setelah terjatuh ke Ngarai Sianok. Proses evakuasi berlangsung selama 4 jam. Wisatawan asal Jerman yang berusia 67 tahun terjebak di dinding tebing Ngarai, Taratak, Kayu Gading, Dagara Taluak, 4 suku Kecamatan Banu Hampu Agam. Ia terperangkap saat berusaha keluar dari Ngarai Sianok setelah menyusuri jalur wisata alam seorang diri. Tim gabungan dari BPBD, PMI, TNI Damkar segera diterjunkan ke lokasi. Setelah upaya penyelamatan selama hampir 4 jam, ia dievakuasi dalam kondisi selamat. It's not like in Germany. There are always waterfalls and steep walls. Okay. So I tried to manage it to go out, but I was not strong enough. Jos sebelumnya berencana olahraga dengan menyusuri Ngarai Sianok tanpa diduga ia malah tersesat di lereng curam. Posisinya ditemukan setelah ia mengirim pesan singkat ke petugas homestay, tepatnya menginap. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat jalan menurun di Cijambe, Subang, mengakibatkan 3 orang tewas dan 5 orang lainnya alami luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pickup, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah menabrak sebuah mobil minibus dari arah berlawanan di jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal di lokasi dan 1 orang luka-luka. Aparat Satlantas Polresta Cirebon, Jawa Barat dibantu warga evakuasi salah satu korban kecelakaan yang terjepit badan mobil di jalur Pantura Arjawinangun. Korban selamat langsung dibawa ke RS Arjawinangun guna penanganan medis, sementara 1 korban lain tewas di lokasi kejadian. Diketahui kecelakaan berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Namun diduga akibat sopir truk mengantuk, truk oleng melaju ke arah berlawanan menghantam sebuah mobil minibus. Korban yang terpantau 1 meninggal dunia dan 1 luka, semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kedua korban ini di minibus itu ya di depan? Ya, kedua korban adalah pengemudi dan penumpang dari Mitsubishi Kuda. Akibat kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Kasus kecelakaan terjadi di jalur Pantura Arjawinangun ini ditangani oleh petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Truk kontainer menabrak apotek diduga akibat pengemudinya mengantuk. Kecelakaan itu sempat terekam kamera CCTV. Sebuah truk kontainer menabrak bangunan apotek di Desa Baru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Truk tiba-tiba oleng dengan kecepatan tinggi menghantam sebagian bangunan. Peristiwa ini mengundang perhatian warga yang langsung mendatangi lokasi. Akibat kejadian, bagian depan apotek hancur beserta sejumlah barang di dalamnya tak dapat diselamatkan. Diduga kuat, sang sopir mengantuk hingga kehilangan kendali.
Ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya. Bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari nih. Ini apa saja yang ditabrak ini, Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sang sopir berhasil keluar dengan kondisi selamat meski mengalami luka ringan. Bangkai mobil selanjutnya dievakuasi. Kasus ini telah ditangani pihak polisian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal Anyus melaporkan. Sementara itu, kontainer nyaris ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Diduga kontainer nyaris ambruk akibat bagian shock kontainer yang patah. Sebuah kontainer ini nyaris ambruk di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Kontainer diduga mengalami kerusakan pada bagian shock, sehingga posisinya miring dan rawan terbalik. Akibatnya seluruh badan jalan hampir tertutupi kontainer dan memaksa kendaraan untuk berputar balik. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas di sisi kontainer yang sudah miring. Kontainer tertahan pagar besi sebuah pabrik. Beruntung tidak sampai terbalik atau menimbulkan korban. Keluar dari pangkalan ini lagi belok, ternyata insiden kayaknya tuh pernya patah. Kita juga kurang jelas sih, kayaknya sih pernya patah ini. Untungnya ketahan sama pagar baja, jadi nggak ada korban jiwa, aman, masih aman. Tinggal tim evakuasinya. Warga mengeluhkan karena kondisi ini menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan asal Tangerang tenggelam dihantam ombak dan angin kencang di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 7 orang selamat sementara 1 orang dalam pencarian. Inilah rekaman amatir milik warga saat sebuah kapal yang membawa 8 pemancing asal desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 3 nelayan berhasil diselamatkan nelayan lain yang sedang melintas. Mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung menyisir ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang terapung dalam kondisi lemas. Sementara 1 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Kapal motor ini tenggelam diduga akibat dihantam ombak besar dan angin kencang. Operasi pencarian 1 nelayan yang masih hilang melibatkan berbagai unsur, seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan nelayan setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainius melaporkan.